Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel di episode kedua, yaitu dengan tema 5 pilar ketofastosis. Di episode ke-1, saya menyinggung tentang puasa atau fasting. Di dalam episode ini sangat erat kaitannya dengan masalah fasting atau puasa. Semoga apa yang saya bahas di dalam episode ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sebelum membahas 5 pilar ketofastosis, kita bicarakan dulu apa itu ketofastosis. Ketofastosis terdiri dari diet keto dan fasting atau puasa dalam keadaan ketosis. Apa itu diet keto? Diet keto merupakan pola makan yang berfokus pada konsumsi makanan yang sedikit atau tanpa karbo, namun tinggi lemak dan protein. Sedikit atau tanpa karbohidrat sama sekali, namun tinggi lemak dan protein. Seandainya tetap ingin memasukkan karbohidrat ke dalam tubuh kita, itu maksimal 50 gram per hari. Sementara fastosis sendiri adalah puasa yang dilakukan dalam keadaan ketosis. Nah, sekarang apa itu ketosis? Ketosis adalah kondisi tubuh di mana lemak dibakar menjadi energi. Jadi yang dibakar bukan karbohidrat, tetapi lemak. Karena karbohidratnya dalam jumlah yang sedikit dan mungkin tidak ada sama sekali. Dari 5 pilar ketofastosis, yang pertama adalah meal atau makan. Selama ketofastosis, makanan yang boleh dimakan berupa protein dan lemak. Misalkan telur, daging ayam, daging sapi, ikan, baik itu ikan laut atau ikan tawar. Sekarang frekuensi makannya adalah dalam sehari bisa one meal, one day. 1 kali makan dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. 2 meals a day. Selama ketofastosis, dilarang makan makanan yang mengandung karbohidrat. Tadi, kalaupun mau makan karbohidrat, tidak boleh lebih dari 50%. Tidak boleh lebih dari 50 gram per hari. Tidak boleh makan makanan yang berbahan tepung. Dan tidak boleh makan makanan yang berbahan gula, termasuk makan makanan yang bersifat hidden sugar. Jadi seperti tidak ada gula, tapi di dalamnya ada gula, seperti halnya kecap atau saus. Pilar kedua dari ketofastosis adalah fasting. Fasting atau puasa
yang dilakukan pada saat ketofastosis adalah berupa intermittent fasting dan water fasting, atau puasa yang masih diperbolehkan minum air putih, teh tawar, atau kopi tanpa gula. Sedangkan model dari intermittent fasting adalah bisa 16/8 atau 16/8, artinya adalah dari 24 jam, 16 jam puasa, 8 jam waktunya untuk makan, atau istilahnya disebut jendela makan. Ada juga modelnya 8 stop 8. Sehari tidak puasa atau makan, sehari stop makan atau puasa, dan sehari lagi makan lagi. Jadi sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Jadi selang sehari. Atau ada yang model 5-2. Artinya dalam seminggu 5 hari makan dan 2 hari puasa, atau 5 hari tidak puasa, 2 harinya puasa. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan puasa sunnah, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Tentunya itu bagi umat Muslim. Nah, dengan melakukan puasa, baik itu puasa yang diwajibkan atau disunahkan, ini manfaatnya itu bisa mendapatkan pahala dan bonusnya adalah sehat. Pilar ketiga dari ketofastosis adalah moving atau exercises atau olahraga. Nah, olahraga yang bisa kita lakukan adalah olahraga yang sifatnya angkat beban atau olahraga kardio. Olahraga angkat beban sangat baik untuk kesehatan. Sebetulnya baik itu angkat beban ataupun kardio itu baik untuk kesehatan. Kalau angkat beban dalam waktu yang tidak terlalu lama berolahraga, namun sangat mampu atau bisa mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa menjadi ideal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atau angkat beban juga bisa pembentukan otot dan juga bisa menjadikan sebagai pelatihan pernapasan. Sedangkan olahraga yang bersifat atau olahraga kardio itu olahraga seperti peregangan otot, kesehatan jantung. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan jalan kaki, lari, atau jalan cepat, berenang, atau jenis olahraga kardio lainnya. Pilar keempat adalah sleeping atau tidur. Nah, tidur yang cukup itu sangat diperlukan untuk kesehatan. Usahakan tidur sekitar 8 jam atau antara 7 sampai 9 jam. Beberapa dampak negatif apabila kekurangan tidur itu diantaranya adalah kadar hormon testosteron menurun bagi pria. Apa itu kadar hormon testosteron? Yaitu hormon
yang berhubungan dengan libido seorang pria. Atau hormon yang berfungsi untuk pembentukan atau penguatan massa otot. Yang kedua, kekurangan tidur juga bisa mengganggu sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, apabila aliran darah ini tidak normal, itu bisa menjadi salah satunya adalah bisa terjadi aritmia, yaitu detak atau ritme jantung yang tidak normal. Bisa cepat, bisa lambat, atau bisa juga tidak teratur. Dan yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang berikutnya adalah kekurangan tidur juga bisa mengurangi kekebalan tubuh dan berisiko kanker. Semboyan ini mudah-mudahan bisa kita ingat bahwa semakin pendek tidur Anda, semakin pendek umur Anda. Yang terakhir dari 5 pilar ketopastosis adalah relaxing atau relaksasi. Nah, relaksasi adalah upaya untuk mengurangi ketegangan, baik itu pikiran dan tubuh. Ketegangan dalam tubuh dan pikiran bisa memicu masalah kesehatan. Apabila tidak diatasi, akan menyebabkan depresi. Jadi ketegangan pikiran atau ketegangan tubuh ini harus segera dikelola atau diatasi. Relaksasi dapat dilakukan dengan cara mengatur pernapasan. Bisa relaksasi otot atau bisa pijat dan juga bisa dengan cara yoga. Demikian yang bisa saya sampaikan di episode kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.